salam sehat. Saham viral minggu ke-1 dalam 5 hari kerja tanggal 1 sampai 5 Juli 2024. Kita langsung aja ke data. Jadi seminggu ini saham viral itu berkaitan dengan saham-saham infrastruktur sektor ya, di subsektor konstruksi. Jadi saham-saham konstruksi atau sering disebut dengan emiten karya untuk yang BUMN, karena namanya ada karya, misalnya Wika Karya, Adikarya, Waskita Karya, ya yang nggak ada karyanya cuma PTPP. Ya, didominasi oleh BUMN yang terkait dengan emiten karya, yaitu Wika, di mana hari Senin mengalami kenaikan 23,2%. Ya. Hari Senin, hari Selasa 22,6%, hari Rabu 13,8%. Jadi sungguh membagongkan, mengagetkan ya, di mana BUMN bisa naik dalam 3 hari lebih dari 50%, bahkan 64% setelah dikurangi minus 2 hari ini. Ini naik 64%. Oh, Wika ini saham publiknya 9%. Kaget juga ya. Jadi kenapa ini setelah RI kayaknya ini ya. Setelah RI yang biasanya untuk BUMN sekelas emiten karya seperti ADI ini ya, 36% saham publiknya. PTPP 49%. Ini yang biasanya BUMN biasanya itu sekitar 49%, 48, 49. Yang jelas 50+1 ya, 51% minimal dipunyai oleh BUMN. Tapi setelah RI itu Wika 9%. Nah, jadi ini ya, jadi kepemilikan publik yang berkurang, nah, itu jelas publik banyak dirugikan karena kenyataannya harga Wika 141 itu pun setelah naik 64%. Ya. Jadi ini mungkin alasan kenapa Wika bisa bergerak lebih lincah dibanding PTPP dan ADI, bahkan PPRE, anak emiten Wika. Coba kita lihat weton pun 39%, keras pun 19%. Ya. Jadi ya kaget saya terhadap saham publik Wika. Nah, ini perlu di cross check ya sama data yang lain, karena 9% itu ya mengagetkan untuk kelas BUMN. Bisa dilihat di RTI ya, di Stockbit atau di aplikasi-aplikasi dari sekuritas yang kita punya. Ya, itu Wika dengan bobot volume itu 23 levelnya. Kemudian PTPP naik 4%, 3%, 9%, atau 14% dalam 1 minggu. ADI 13%, PPRE 25%.
di mana kenaikan tertinggi di hari Selasa dan Rabu, di mana ini adalah hari-hari emiten Wika. Senin, Selasa, Rabu. Ini juga weton, keras. Nah, ini hari-hari emiten Wika, BUMN, karya, naik tinggi. Terus Friend itu malah turun ini. Ya, volumenya naik tapi malah turun, tapi kan volumenya baru hari Kamis sama Jumat ya. Jadi Kamis naik 3,4%, Jumat doji. Jadi wajar minus karena kenaikannya hari Kamis dan Jumat. 1% minus. Friend naik 6%. Itu saham-saham konstruksi. Terus kita ke saham basic ya, sektor basic. Ada CLPI, GDST, Kras, Weton, Agi, BRPT, GP, GGRP ya. Di sini ada emiten baja, GDST, baja naik tinggi ya. Di hari Selasa naik 16,6% karena lepas dari FCA tato ya, tatonya hilang ini. Biasanya tato X hilang. Nah, ini di sini belum berubah ya. Mungkin mau suatu saat akan berubah. GDST cuma belum data belum diproses. Di kepemilikan saham publiknya 3%. Mungkin udah ditaati peraturan BI, free floatnya atau saham beredar mungkin akan bertambah dalam bulan depan. Kemudian BRPT ya, Senin naik 14%, Selasa 3,9%, Rabu 4,26%, Kamis 2,86%. Naik 23% dengan saham publik 28%. Nah, ini CLPI minus 9%, jadi karena naik Senin, Selasa naik, Rabu naik. Nah, tanggal Kamis kemarin ya, tanggal 4 itu turunnya banyak 12,5%. Ini sektor basic di mana didomisili oleh saham-saham BUMN 2, terus saham-saham sektor baja GDST dan Kras yang mengalami naik cukup tinggi. Setelah sektor basic, kita ke sektor cyclical ya. Foru, Kepik, Esta, PKTR, Buga, MSKY, Auto. Nah, sektor cyclical ini kayaknya terkait dengan sektor yang berkaitan dengan hari libur panjang atau hari libur anak sekolah ya, dimana Foru itu hubungannya dengan hotel dan resort atau travel ya, di antara dua itulah resort, restoran, hotel, travel ya.
Kemudian Kepik jelas juga hubungannya dengan pariwisata. Esta juga pariwisata. MSKY juga wisata kayaknya ya. Ya, intinya sektor pariwisata. Kemudian sektor yang lain, oh ya, Kepik naiknya ya. Oh, atau Foru dulu, Foru naiknya 9%, di hari Jumat 7%. Ini kayaknya FCA ya. Jadi naiknya maksimal 10%. Kemudian KPIG 12, 19, 8, 6, 2. Naik 60% dalam waktu 1 minggu. Esta 10% naik ya. VKTR ini saham ARB, ini saham konglomerasi ya. FKTR, Boga ini volume rata ya. Saham publiknya 70%, naiknya cuma 1%. Jadi kepemilikan saham publiknya kecil itu lebih luas untuk naik ya. Saham beredarnya kecil, jumlah sahamnya juga kecil misalnya. Terus MSKY naik 2%, 5%, 20% di hari Jumat, totalnya 30%. Auto naik 20%, naik 11% ya. Saham publiknya 20%. Jadi auto naik 17% dari low-nya. Ya. Ini Foru ya. Saham yang termasuk saham beggar ya kalau kita punya, karena dalam 1 tahun ini dia naik 678%. Ya susah mau dapat ini karena ini valuasinya juga kecil, 539 juta sell and buy. Nah tadi ya, selain emiten karya yang viral, ada saham konglomerasi yang viral juga ya, seperti KPIG, MSKY, terus IATA, apalagi Behit ya, itu saham milik MNCN Group. Terus konglomerasi kedua selain tadi MNC Group yaitu saya sebut dengan Bumi Group ya. Dewa Energi, apalagi Dewa Energi, oh ya ini VKTR ya. Sebetulnya ada satu lagi yaitu ALII ya. Tapi ALII hari Kamis naik 11%, hari kedua turun 9%. Jadi ya kenaikannya dikit. Ya. Jadi ada 3 saham Bumi Group, VKTR, Dewa, kemudian Energi ya. Energi. Terus ada emiten yang baru IPO yaitu PART, di mana bergerak di otomotif. Nah,
sektor otomotif jalan. Auto naik 4,48%. Ya, dalam minggu ini naik terus lah ya. Dimana akumulasi dalam satu minggu yaitu 11%. Dengan saham publik 20%. Boga juga otomotif ya. Nah, itu sektor cyclical. Kita ke sektor energi. Dewa naik 15%. Nah, ini saham-saham Bumi Group itu ciri khasnya saham publiknya gede. Ini 71%. Setelah naik dari low-nya 21%. Dengan bobot volume 14%. Ya, terus lead naik 9%, KGI naik 7%, GEMS 5%, IATA naik 39%. Sayang ini Tato X ya. Tato X tidak sembarangan orang bisa beli, tidak sembarangan waktu bisa beli ya. Dan harus punya ilmu khusus. Itu IATA. Jadi saham MNC Group ini yang masuk FCA udah 1 ya, 2 ya, belum yang lain. Nah, itu saham-saham energi. Kita ke saham-saham sektor finance. AGRS kenapa ini naik tinggi sampai ARA, kemudian naik lagi 8,1%. Ini ada corporate action dan dilepaskannya Tato X di pundak saham AGRS, di mana saham publiknya 6%, naiknya 48% dalam dalam satu minggu atau 5 hari kerja. Jadi telah naik 54% dari low-nya. Bobot 81. SMMA ini 0% ya kenaikannya, tapi ada volume. Saham publik 43%. PKP yang mantul dari 50 naik 8% selama 5 hari dengan saham publiknya 15%. Ini hari Rabu naik tinggi 6%. Hari kedua mantul naik 5,66%. Hari terakhir merah atau hari Jumat merah 3,57%. BGTG naik 4% di hari Rabu ya. Total kenaikan 3%, saham publiknya 35%. BBLD itu naik 11% ya. Dengan kenaikan tertinggi di hari Kamis 6,61%. Hari Jumat normal, maksudnya kenaikan 1,55%. Itu sektor finance. Ya, BPKB mantul ya, mantul dari low-nya. AGRS lepas suspend. Selepas dari Tato X. Kemudian sektor industri, pipa, Arna, Berhit, Laba. Ya. Di mana pipa justru malah turun 30%, walaupun volume ada. Oh, dia Tato X juga pipa ini ya. Arna naik 8% ya.
Kemudian Bohit naik 32%, laba naik 15%. Di mana laba ini juga lepas tato ya. Laba tetap lepas tato, maka dia bisa naik 26,01%. Ya, ini sudah emiten karya, sektor infrastruktur, terus sektor non cyclical atau consumer good, CK ini CPO ya, minus 2%, Merat minus 9%, WEN Merat plus 9%, WEN plus 3%, LISP plus 4%. Kenaikannya ya lumayan sih, tapi ya dibanding sama sektor emiten karya, terus sektor industri itu jauh. Kemudian sektor properti ini dipimpin oleh APLN dari segi volume yaitu 14, kemudian BES 14 ya, juga sama, Kija 7, PSBK 7, ASKI 7, MMLP 6. Dimana APLN tertinggi kenaikannya yaitu 8%, BES 7%, Kija 8%. Ini Kija ini kok saham publiknya gede banget, 61%. Ya, intinya itu. ASPI 11%, MMLP 2%. Nah, secara nyawa APLN ada nyawa atau volume tertinggi, yaitu sampai berapa tadi? 14, BES juga 14. Kemudian sektor teknologi ini NFCX, ini punya Kresna Group, naik 71%. Ya, jadi tapi NFCX ini anehnya nggak serame Wika ya, nggak serame kenaikan punya grup MNC maupun grup Bumi Group. Jadi nggak ramai, silent ini ya, mungkin tak tahu kenapa. Sedangkan MKAS naik 8,3%, terus UVCR naik 6,25% di hari Jumat. Sebelumnya MKAS naik 5,63%, UVCR naik 1,27%. Nah, dari totalnya NFCX 71%, MKAS naik 19%, UVCR naik 20%. Kemudian sektor transportasi ya. Sektor transportasi itu dipimpin oleh SMDR, memang dia naiknya paling tinggi 11%. Kemudian Temas 7%, ASA 10%. Dengan kepemilikan publik 25% untuk SMDR, Temas 15%, ASA 45%. Nah, di sini ya ada net sell B asing, itu kalau hijau ya net buy, kalau merah net sell. Ini hari Jumat kemarin asing buy atau sell. Ini 5 hari kerja asing buy dan sell. Karena 1 minggu
atau 5 hari kerja ya MA5 saya masukkan. Dimana asing senang di ini saham ini GEMS, terus di SMMA, tapi sayang valuasinya kecil ya, 350 juta, ini malah 12 juta. Terus mana lagi yang senangnya asing? Banyak kecil-kecil ya. Oh ya, ini ASA. ASA asing senang ya. Sedangkan di SMDR asing ya terakhir malah pada jualan. Mungkin karena udah ex-date dividen, jadi asing keluar. Disclaimer on ya. Nah itu gambaran saham-saham yang viral naiknya tinggi-tinggi di minggu pertama Juli 2024. Apa ya? Saya kira perlu apa yang dibahas ya. Jadi mengenai data ini dia adalah harga ya. Ini adalah kenaikan selama 5 hari. Ini adalah valuasi selama 2 hari. Karena apa? 2, nanti kalau 5 nggak cukup layarnya. Terus ini naik dari low-nya. Jadi seperti CLPI naik dari low-nya 19%, ya. Low dalam waktu rank 200 hari yaitu MA200. GGRP 17% dari low-nya, Beton dan Keras mantul dari low-nya, yaitu mantul 31%, 32%. Ya, rame ya. Di minggu kemarin rame, terbukti dengan ini yang warna-warni. Biasanya kalau nggak rame ini kosong, banyak kosong, banyak kosong, banyak kosong, 1, 1, 1, ya, 0. Ini rame. Rame betul ya. Sampai nyawanya aja yang terendah saya ambil 7 ya. Atau volume ya, saya sering kadang-kadang bilang nyawa biar bilang volume, biar bilang value. Ya, ini sama lah ya. Bobot, volume, bobot nyawa, bobot value, karena memang 42 ini diambil dari value. Value itu adalah pengalian harga dan volume. Ya, itu ya. Cukup lah ya. Salam sehat.